Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan ditayangkan setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisa Ujana Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin, amin ya robbal alamin. Apabila sahabat Gelora punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, bisa meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Saya Hisan bersama Ustazah dan Fadil hari ini akan membahas topik seputar keutamaan memuliakan kaum duafa. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Fadil apa kabar? Insya Allah baik. Alhamdulillah. Nah Ustazah, jadi kan kita sering melihat ya Ustazah di sekitar kita mungkin banyak dari kaum yang duafa atau kekurangan gitu. Nah dalam Islam nih keutamaan kita memuliakan saudara-saudara kita yang kurang beruntung ini apa sih? Iya. Jadi kan kita hidup itu bermasyarakat ya, berdampingan dengan ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu, bahkan ada yang duafa ya. Duafa itu kan orang-orang lemah atau orang-orang yang tidak mampu. Jadi banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak kita untuk berusaha memperhatikan orang-orang lemah di sekitar kita. Terutama orang lemah ini kan kadang ya banyaklah bentuknya ya, bentuk maksudnya ada yang mungkin orang yang udah tua, yang udah sepuh gitu, Lemah kemudian fisiknya. lansia, kemudian ada juga yang mungkin nggak punya pekerjaan, kemudian ada juga orang yang cacat ya. Nah ini semua adalah orang-orang yang ketika kita memberikan perhatian kepada mereka, maka insya Allah balasan kita adalah keridhaan Allah dan surganya Allah. Jadi banyak hadis-hadis Rasulullah mengatakan bahwa ketika kita memperhatikan mereka, maka kita akan bersama Rasulullah di surga. Kemudian ada juga yang dalam sebuah hadis dikatakan ketika kita baik terhadap orang-orang lemah ini, maka kita akan punya hati yang lembut. Ya, jadi hatinya ibaratnya nggak kasar, nggak keras ya, karena kita sayang kepada mereka. Artinya bukan istilahnya bukannya mengasihani, tapi justru insya Allah dengan kita memperhatikan mereka berarti kita memperhatikan kehidupan sesama kita. Kategori duafa itu ada apa aja sih Ustaznya emang? Yang termasuk golongan kaum duafa. Duafa ya. Iya. Jadi duafa itu ada fakir, ada miskin. Kalau fakir itu Padil orang yang sangat miskin. Minggir lo miskin gitu. Itu tidak memuliakan. Oh enggak ya, enggak memuliakan. Nggak boleh. Jadi kalau fakir itu yang tidak bisa untuk makan hari ini. Oke. Di bawah miskin berarti. Kalau Di bawah miskin garis itu kemiskinan yang gitu kali ya. tidak bisa makan untuk besok. Oh, hari Jadi ini bisa. hari ini bisa, tapi besok enggak. Jadi kalau fakir itu untuk hari ini atau mungkin yang tidak punya kerjaan atau mungkin yang cacat ya nggak bisa untuk makan hari ini aja masih memikirkan apa nih untuk makan hari ini, itu fakir. Kalau miskin itu hari ini ada, untuk besok masih memikirkan apa nih. Atau Oke. misalkan punya gaji tapi tidak cukup 1 bulan, misalkan punya uang tapi nggak cukup untuk makan besok gitu. Jadi cuma punya hari ini, besoknya udah nggak ada gitu. Atau punya kerjaan tapi kerjaannya tidak menentu, jadi untuk makan hari ini ada, untuk besok nggak ada. Itu miskin. Miskin. Oke. Kalau fakir itu besok nggak bisa makan, hari ini Hari doang ini bisa makan. hari ini pun Enggak, belum kalau tentu bisa fakir makan. hari ini juga masih memikirkan makan apa nih gitu. Oke. Untuk hari ini aja untuk makan belum ada gitu. Kalau miskin untuk besok. Jadi paling bawah itu fakir. Paling bawah fakir. Baru Di kemudian atasnya miskin. Di atasnya lagi kayak misalkan yatim piatu itu atau piatu atau yatim itu termasuk janda. duafa, danda. Yatim piatu nggak masuk juga karena ada yatim kaya juga. Oh iya benar sih. Kan Berarti ada tidak anak otomatis yatim tapi kaya, warisannya Ada. banyak. Janda ada janda kaya. Oke.
warisannya banyak. Jadi nggak masuk ke kategori yatim piatu, itu nggak masuk fakir miskin, tergantung nanti dia punya harta atau enggak gitu. Berarti kaum duafa hanya fakir atau miskin. Fakir Oke. atau miskin. Oh, yang membedakan hanya itu saja dan kategorinya hanya 2 itu saja. Iya, jadi di situ kan nanti bisa jadi ada lansia, ada Oh, iya. anak yatim piatu, ada Pengemis. janda gitu. Iya. Pengemis juga saja. Pengemis, ya itu pengemis itu kalau nggak fakir, kalau nggak miskin. Mm-mm. Terus apa namanya saja? Kalau misalkan kaum duafa itu selain ngasih sedekah tuh apa lagi sih buat memuliakan mereka? Gitu. Iya. Ya kita berusaha tidak ada jarak atau tidak ada tidak ada, jangan sampai menyakiti hati mereka gitu dengan misalkan kita membicarakan Atau dikatain gitu kaum duafanya gitu saja. ya Waktu itu kan jangan. ada yang ngatain tuh soalnya tuh. Sembarangan banget. Nggak boleh. Iya. Nggak Tidak boleh. memuliakan. Ibaratnya gini, Dosanya tuh gimana saja kalau ngatain duafa? kita Apalagi merendahkan katanya- mereka aja, merendahkan mereka tanpa ngata-ngatain gitu, itu aja udah dosa. Oh. Karena kan kemuliaan itu bukan di harta, bukan mereka duafa kita kuat kaum agnia, ya kalau orang kaya agnia kan, orang kaya gitu. Kemuliaan itu bukan apakah kita kaya kemudian ada orang miskin atau ada orang fakir, bukan. Kemuliaan kita itu di sisi Allah kan takwa kita, hahuna, kata Rasulullah, hahuna itu maksudnya nilai manusia itu di sini, bukan di hartanya, bukan Di hati ya. Di hati. ya di Di hati, kemuliaan. kemuliaannya. Jadi hahuna di hati kita, artinya hati kita tuh inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa di antara kalian. Jadi takwa kita, dan takwa itu hahuna kata Rasulullah. Takwa itu di sini, bukan di harta, bukan di penampilan, bukan di fakir atau miskin, ya bukan di takdir kita nih. Takdirnya kan ada yang macam-macam. Iya. Gitu. Oke. Apa kalau misalkan ngasih duafa itu dalam bentuk apa aja boleh, tapi Iya. merawat duafa pun boleh nggak sebenarnya saja? Iya, Anak boleh. asuh gitu. Boleh, malah sebenarnya itu kewajiban negara, karena nggak mungkin sebuah negara itu nggak ada orang miskin. Iya. Di sebuah negara dimanapun, sekaya apapun negara itu, pasti ada orang miskin, dan itu kewajiban negara untuk merawat orang miskin. Jadi kalau dulu kan ada Ya kalau kaum duafanya non muslim gimana? sama Tetap. Baitul Harus tetap. Mal, kan kemanusiaan. Oh, iya. Ya, jadi dulu tuh ada Baitul Mal. Kalau zaman Rasulullah, waktu Rasulullah Itu menjadi mall saja. bukan. Oh, bukan. Kalau mall itu Bendahara tempat jalan-jalan. Iya, Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu rumah harta ya, rumah harta. Artinya tempat semua harta kaum muslimin dikumpulkan, baik dari zakat, sedekah, infak. Itu di situ kemudian dikelola, maka diberikan kepada yang berhak untuk mendapatkan harta dari negara. Jadi Oh, kalau gitu. waktu zaman Rasulullah itu Fadil, Iya. benar-benar zaman keemasan, artinya Rasulullah bisa menekan kemiskinan, kefakiran dalam Madinah. Ya, karena apa? Pemerintahan yang adil, kemudian Baitul Mal ini mengelola harta-harta orang. Ada pusat sodakoh gitu ya berarti ya. Iya, jadi ibaratnya siapa yang hidupnya susah atau duafa ditanggung oleh negara. Jadi memang negara itu berkewajiban gitu. Bahkan pemimpinnya akan dikatakan zolim ketika menelantarkan orang-orang duafa ini. Jadi orang duafa itu juga termasuk orang cacat, karena kan dia nggak bisa nyari pencaharian. Kalau dia bisa, Iya. alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya dia nanti cacat masuk ke Cacat fisik apa mental nih saja? fisik lah. Kalau mental? Kalau mental rumah sakit jiwa Tapi tetap dirawatnya. ditanggung juga Tetap sama Tanggung ditanggung negara, juga kan saja. iya tanggung Oh. negara juga. Itu kan sebenarnya kesehatan, maksudnya yang sakit-sakit itu harusnya kalau dia tidak mampu ya kewajiban tanggung negara. Berarti bisa misalnya di zaman Rasul itu kita mau sedekah, kita bingung kasih ke siapa, kasih aja ke Baitul Mal, Baitul Mal. supaya mereka yang Iya. mendistribusikan, Mendistribusikan. selain zakat itu tadi kan yang memang kewajiban. Iya. Tapi saja kalau misalkan kita membantu duafa itu emang menghilangkan kecemburuan sosial atau gimana saja? Iya, ini juga ketika kita perhatian sama duafa ini jangka panjangnya atau dampak panjangnya
menekan kecemburuan sosial, artinya menekan kejahatan. Sebenarnya kalau udah kan gini, sebuah Oh, negara paham saya maksudnya. Oke. kalau ibaratnya tidak ada kecemburuan sosial, artinya antara kaya dengan miskin sinergi, ya, yang kaya benar-benar memperhatikan yang miskin juga menghargai yang kaya, maka tidak akan ada kejahatan. Ya, Ya, tidak benar akan saja. ada yang menjambret. So, teman saya banyak yang punya kecemburuan sosial. Berarti dia miskin atau fakir gitu. Miskin kayaknya sih. Harus Jadi- dimuliakan. Iya, harus dimuliakan. Harus dimuliakan. Jadi kalau orang kayanya suka berinfak sedekah, suka zakat ya, enggak Baik, sombong, baik. maksudnya Justru tidak baik, sombong. Iya. orang kayanya baik gitu. Maka orang miskinnya nggak perlu jahat lagi, maksudnya nggak perlu mencuri, nggak perlu jambret, nggak perlu curanmor, nggak perlu, sebab orang kayanya udah baik, mau minjemin motor. Sudah sejahtera lah ya. Semuanya dibagi rata gitu, pada dibantu sedekahnya. Ya sebenarnya sih tetap aja nggak akan bisa semuanya kaya atau semuanya mampu, Iya. tapi kan yang penting udah Kalau ada. semuanya kaya nggak ada yang bersedekah jadi. Iya, makanya ibaratnya tetap nggak akan sama, cuma di sini akan ada kesinergian antara orang kaya dan orang miskin. Jadi orang miskin tuh nggak benci sama orang kaya karena dia enak-enakan terus nggak peduli sama orang miskin gitu. Kalau orang kaya benci sama orang miskin, Orang kaya benci sama ya jarang Nanti sih. jadi sombong, jadi pelit kan. Iya. Jadi menghinakan. Iya, jadi nggak mengasihi. Sementara ajaran-ajaran Islam, hadis-hadis Rasulullah emang disuruhnya kita sayang sama orang duafa. duafa. Oke. Suruh sayang memang, suruh ibaratnya suruh baik ya. Sayang itu bukan sayang doang, tapi Sayang, ada sayang. ada Sayang. bukti nyatanya ya, kita ngasih apalah gitu, entah seminggu sekali, entah sebulan sekali, entah setahun sekali. Artinya adalah perhatian kita buat mereka. Jadi poinnya duafa itu tadi fakir dan miskin, dan harus dirawat gitu ya. Dan kalau bisa emang negara itu punya kewajiban untuk membiayai kaum duafa dengan baitul mal gitu ya. Iya. Kalau di zaman Islam dulu ya. Tapi kan kalau sekarang Kalau juga sekarang mestinya mungkin, sih iya, kan ada lembaga Ziswaf. Kemudian ada ini Kementerian Sosial Kementerian gitu Sosial. kan. Nah, Ya. itu sebenarnya harusnya Bansos bekerja juga. untuk itu. Iya. Oh, Bantuan gitu sosial juga. Iya, Oh, iya sih. sosial karena Iya. sosial kan. Nah, itu Sosial kalau eksperimen. untuk sosial itu YouTube. kalau sosial itu nggak memperhatikan agama, Iya, nggak siapapun. Jadi selama manusia maka kita harus memperhatikan kemanusiaannya gitu. Jadi memang ibaratnya kita orang Islam itu dalam menyayangi yang duafa ini nggak pilih kasih hanya orang Islam gitu, enggak, tapi semua manusia selama dia manusia maka harus kita. Tapi kalau ngadu nasib itu kaum duafa nggak saja? Kalau apa? Kalau apa? Ngadu nasib saja. Ngadu nasib tuh apa? Ngadu nasib tuh kayak misalnya Ican, oh hidup gue jelek banget nih, miskin gue, terus saya lu juga masih bilang, mending iya gua." lu masih mending, gue juga lebih parah nih. Oh, itu namanya menjual kemiskinan. Iya, menjual kemiskinan itu duafa juga tuh. Kayak mentalnya duafa sih. Jangan. Ibaratnya gini, kalau kita menjual kemiskinan nanti jadi miskin beneran. Maksudnya udahlah miskin terus mentalnya miskin lagi. Mendingan kita miskin tapi mental kita bukan miskin, tapi Setuju, mental setuju. mental kita ibaratnya mental orang yang cukup. Mungkin kaya enggak, tapi kita merasa cukup dengan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin orang memandang kita miskin enggak masalah, tapi yang penting hati kita atau mental kita jangan miskin. Jadi mental miskin itu kan mental lemah, mental ya mungkin mental nasibnya malang gitu. Iya. Sementara kita bukan yang begitu. Insya Allah Allah dan Rasulullah mengajarkan kita untuk merasa cukup dengan segala yang diberikan Allah. Dan kalaupun kita takdirnya adalah miskin, miskin kita adalah miskin yang mulia. Karena ternyata ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu, Rasulullah melihat di surga itu yang Rasulullah lihat adalah banyak orang Duafa. miskin. Orang miskin, ya orang duafa. Ya artinya dengan kemiskinannya itu justru menyelamatkan dari api neraka gitu. Nah, Kenapa kemudian gitu saja? ya karena kemiskinannya penuh dengan ketakwaan. Jadi Bersabar. miskin
miskin tapi mentalnya nggak miskin, mentalnya itu yakin kepada Allah, kemudian bergantung kepada Allah. Miskin tapi nggak kufur, nggak mengingkari Allah. Kan ada yang miskin mengingkari Allah. Tapi banyak juga miskin yang nyebelin saja. Iya itu. Jadi miskin Tidak kemudian miskin kemudian mengingkari Allah. Mengingkari itu maksudnya gini, miskin tapi belagu, miskin tapi sombong, miskin tapi kecewa atau marah sama Allah. Nah itu yang naudzubillah, mudah-mudahan kita diberikan Allah kebaikan-kebaikan dunia akhirat sehingga Amin, kita insyaallah. menjadi orang yang cukup ya terhadap nikmat Allah. Amin. Wallahu a'lam.